Halo, selamat siang pemirsa. News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, terutama jelang ibadah Idul Adha esok hari. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari diduga akibat tungku peleburan baja yang meledak sebuah pabrik baja di kawasan Olek, Tiga Raksa, Tangerang, Banten pada Rabu malam terbakar. Bara api yang terlempar akibat ledakan juga membakar sebuah truk hingga harus dievakuasi keluar area pabrik. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan mudah merambat dan meludeskan hampir seluruh bangunan pabrik peleburan baja. Tidak hanya membakar bangunan pabrik, kebakaran yang diduga akibat meledaknya tungku peleburan baja ini membuat sebuah truk yang sedang terparkir di dalam pabrik ikut terbakar setelah terkena bara api. Karyawan yang tengah bekerja saat itu sempat mengevakuasi truk keluar dari area pabrik, namun sayang api yang menyambar tempat bahan bakar minyak dengan cepat membesar melahap truk. Beberapa kali ledakan pun sempat terjadi saat api membakar truk hingga karyawan berhamburan menjauhi truk yang terbakar. Beruntung petugas damkar datang dan mencoba memadamkan api yang membakar truk. Kebakaran juga terjadi di kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Besarnya api ini membuat hampir seluruh bangunan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar hampir sebagian ruangan di lantai 2 yang berada di gedung. Lantaran atap gedung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api semakin meluas. Ruangan yang terbakar meliputi ruang perencanaan, ruang keuangan, dan juga ruang farmasi. Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik. Api bisa dipadamkan sekitar 1 jam dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, polisi menangkap ibu dan anak penculik balita usia 3 tahun di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban diculik dengan alasan untuk dijadikan anak dan adik angkat. Gadis kecil usia 3 tahun korban penculikan ini meronta saat kedua penculiknya ditangkap polisi. Dua penculik itu adalah ibu dan anak, N usia 48 tahun dan P usia 17 tahun. Kedua pelaku mengenal korban sehingga korban menurut saat diajak pergi dari kediamannya di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Gadis kecil tersebut diculik dengan alasan untuk dijadikan anak dan adik angkat pelaku. Tersangka yang kita minta keterangan dari P menyatakan bahwa yang bersangkutan karena sudah tidak punya saudara. Karena tidak punya saudara, karena kakaknya meninggal ya. Jadi ingin mendapatkan saudara sehingga ada anak-anak di bawah. Sedangkan N karena yang bersangkutan sebagai ibu tidak bisa melahirkan anak lagi, merasa ya sudah ini kita jadikan anak lagi. Jadi motifnya sementara itu yang kita gali dari keterangan awal tersangka setelah di BAP. Polisi telah menetapkan ibu dan anak pelaku penculikan balita sebagai tersangka. Selain itu, keduanya juga akan menjalani pemeriksaan psikologis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, motif penculikan gadis berusia 16 tahun di SPBU Air Joman Asahan terungkap. Pelaku diminta adiknya menculik korban untuk dinikahkan ke Tangerang, Banten. Isak tangis haru pecah saat Rina, ibu dari YL remaja berusia 16 tahun yang hilang sejak Rabu 22 Juli lalu ditemukan pihak kepolisian Resort Asahan. Korban ditemukan bersama pelaku berinisial E saat pelaku hendak membawa korban dalam perjalanan ke Provinsi Banten. Pelaku mengaku menjemput YL atas suruhan adiknya untuk kemudian dinikahkan dengan adiknya itu di Tangerang. Sesuai dengan penyampaian keterangan BAP daripada tersangka ini, ya bahwasannya akan dipertemukan dengan adiknya
untuk ketemu sehingga akan ke depannya nanti akan melakukan hubungan yang resmi, yaitu sampai ke jenjang pernikahan. Remaja berinisial YL dikabarkan hilang dari areal SPBU di Air Joman, Asahan. Dalam rekaman kamera pengawas, korban didekati pelaku yang memperlihatkan telepon genggamnya kepada korban. Selanjutnya, korban membawa pelaku dengan becak motor ke arah kota Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan jenazah perempuan di Kalimantan Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan suami siri korban yang kesal karena diminta uang 5 juta rupiah. Pembunuh jenazah perempuan yang ditemukan di dalam sumur kompleks Desa Wajok Hulu, Mempawah, Kalimantan Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan Mur alias Adi yang merupakan suami siri korban. Kasus terungkap saat jenazah diketahui identitasnya, yaitu Nurmila, warga Desa Tanjung Bunga, Kabupaten Kuburaya. Dari hasil visum terdapat luka di bagian kepala Nurmala. Pelaku pembunuhan kini ditahan di Polres Mempawah untuk penyelidikan lanjutan. Tidak mampu atau kesal kepada si korban karena dimintain uang dalam jumlah yang cukup banyak, dimintain uang 5 juta. Lalu si korban si pelaku merasa nggak punya uang, tidak mampu mengakomodir permintaan si korban, langsung dipukul. Dari lokasi penemuan jenazah ditemukan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, ranting pohon yang digunakan untuk menahan mayat dalam sumur, dan 13 karung pasir di dalam sumur. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang artis FTV wanita berinisial VS terseret kasus prostitusi di Lampung. Saat digerebek di sebuah hotel, polisi menyita uang yang diduga hasil transaksi senilai 30 juta rupiah serta 1 kotak alat kontrasepsi. Artis FTV berinisial VS ditangkap polisi terkait kasus prostitusi. Polisi gerebek VS di sebuah kamar hotel di Kota Bandar Lampung bersama dengan 2 orang yang diduga muncikari dan juga seorang pengusaha yang diduga sebagai teman kencan VS. Dari kamar hotel, polisi turut menemukan barang bukti berupa uang sebesar 30 juta rupiah dan 1 kotak alat kontrasepsi. Selain itu, polisi juga menemukan percakapan dengan unsur menawarkan diri dari telepon genggam masing-masing pelaku. Dugaan ada, karena kita lihat di dalam handphonenya dari mucikari sama si artis tersebut ada chat-chat dan WA yang mengarah kepada prostitusi. Tapi itu perlu kita dalami lebih lanjut. Tawar-menawar, nada kalimatnya. Betul, menawarkan diri. Tapi itu kita perlu pastikan, kita perlu gelar sejauh mana hal tersebut bisa masuk ke dalam unsur pasal yang dipersalahkan itu. Nah, kalau untuk Hingga kini polisi masih memeriksa artis VS dan 2 orang yang diduga muncikari untuk proses selanjutnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Dan langsung saja pemirsa, kita simak informasi terbaru kasus prostitusi artis VS melalui konferensi pers dari Polresta Bandar Lampung. Persentase sebesar 10 juta dan nilai transaksi tersebut masing-masing mendapat uang sebanyak 5 juta rupiah. Mereka berada di Kota Bandar Lampung sejak tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menginap di salah satu hotel atau akomodasi tersebut yang berada di Kota Bandar Lampung. Dalam modus operandi dalam kasus ini, yaitu kedua mucikari adalah dengan cara menawarkan jasa prostitusi via handphone kepada calon penikmat jasa dengan terlebih dahulu calon penikmat jasa mentransfer sejumlah uang dan uang muka tersebut sesuai dengan kesepakatan dan wajib mempersiapkan akomodasi serta fasilitas yang disepakati. Pada saat dilakukan tes urin, salah satu tersangka dengan inisial MNA telah terbukti positif menggunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Berdasarkan
berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan hari itu juga, telah ditetapkan karena kami melakukan penyelidikan, meningkatkan menjadi penyidikan sehingga status hukum daripada ketiga yang berhasil kami amankan tersebut, sehingga dapat diputuskan bahwa berdasarkan hasil perkara telah ditetapkan 2 tersangka dengan inisial MK dan MNA. Sementara untuk RH alias VS masih ditetapkan sebagai saksi dan akan tetap dilakukan proses pengembangan terhadap bukti temuan lainnya. Adapun identitas yang dapat diamankan sebagai berikut, yaitu inisial atas nama NK, usia 31 tahun, wira swasta, alamat di Jawa Tengah, diduga sebagai mucikari. Kemudian MNA alias MEI, usia 21 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Jakarta Barat, diduga sebagai mucikari. Dan RH alias VF, berusia 27 tahun, beralamat di Bandung, Jawa Barat, yang diduga sebagai pelaku seni. Adapun dari pengungkapan kasus ini dapat kami amankan beberapa barang bukti sebagai berikut, yaitu uang tunai sejumlah 15 juta rupiah, kemudian bukti transfer bank dari sejumlah uang sebanyak 15 juta rupiah, dan bukti transfer bank sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian dapat kami amankan juga barang bukti yang lain, yaitu berupa nota booking di salah satu kamar di hotel tersebut. Dan kami juga menemukan 1 kotak alat kontrasepsi dan 3 buah handphone. Sehingga dalam kasus dugaan tindak pidana prostitusi oleh perdagangan orang ini, pasal yang dipersangkakan adalah sebagai berikut, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, dan pemindahan seseorang atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi terhadap orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Maka dengan ini pasal yang dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Ditambah lagi ada denda sebesar 120 juta sampai 600 juta rupiah. Dan demikian pada kesempatan siang hari ini konferensi pers terkait dengan dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum di Kota Bandar Lampung, dan kami bersama Bapak Kapolresta, kemudian Bapak Wakapolresta Bandar Lampung, kemudian Kasat Reskrim, dan juga kami dapat hadirkan barang bukti dan tersangka yang ada. Demikian untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tentunya kami memberikan suatu pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan kepada rekan-rekan media, dan kepada rekan-rekan media kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan. Dan demikian informasi terbaru terkait prostitusi artis yang menimpa VS. 2 muncikari ditetapkan sebagai tersangka dan status artis VS masih menjadi saksi hingga saat ini. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, yang mana pelaku praktek prostitusi online di bawah umur ditangkap polisi. Dari hasil penyelidikan, korban terlibat prostitusi untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Polisi membongkar praktek prostitusi online di Wisma Mitra Mall Batam yang melibatkan anak di bawah umur. 2 orang yang diduga sebagai muncikari, Randy Syaputra dan Mulyadi, pun ditangkap polisi. Dari hasil penyelidikan, korban merupakan pelajar SMP di Batu Aji. Untuk 1 kali kencan, kedua pelaku mematok harga 1 juta rupiah, namun korban hanya diberi uang sebesar 500.000 rupiah.
Kedua pelaku mengaku tidak mengetahui korban masih di bawah umur. Sementara korban mengaku butuh uang untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Tapi memang mereka ingin gaya hidup mereka karena melihat teman-temannya seperti itu, dia merasa diri dia perempuan, dia juga ingin lebih baik daripada teman-temannya, sehingga dia melakukanlah hal ini terhadap kedua pelaku tadi melalui chat. Pelaku mengaku telah melakukan transaksi sebanyak 20 kali dengan tarif Rp500.000 hingga Rp1 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa iNews melaporkan.